Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 yang beranggotakan Kang Anan Firmansyah dan Teh Intan Mahriani, Aprilia Riswandani. Kami akan menjelaskan bagaimana caranya menangani tentang menghadapi stres. Saya selaku penanya dan narasumbernya itu ada Teh Intan dan Kang Anan. Pertama-tama aku mau nanya nih, gimana caranya kita menghadapi stres di saat pekerjaan kita menumpuk. Pasti kita bingung nih mau ngerjain yang mana dulu. Nah, itu tuh bisa mengganggu aktivitas keseharian kita karena membuat kita stres dan bingung mau mengerjakan pekerjaan yang mana dulu yang akan dikerjakan karena saking banyaknya. Nah, tips biar kita nggak stres tuh kayak gimana menghadapi penumpukan kerjaan tersebut? Kalau menurut aku nih ya, sebenarnya stres itu wajar ya. Jadi setiap orang tuh pasti setidaknya haruslah menikmati stres, cuman dengan kadar yang sedikit ya, jangan terlalu tinggi. Maksudnya karena jadi dengan adanya stres itu kita bisa ngontrol secara mental juga secara fisik. Nah, gimana sih caranya buat misalkan dari pekerjaan kita banyak, terus bingung kan, stres harus ngerjain mana dulu, ya kita pasti benar-benar bingung. Jadi cari aja, kita coba dari yang paling paling mudah dulu aja. Sekiranya dari semua kegiatan yang bikin stres ini, mana sih yang paling urgent, mana sih yang paling gampang. Nah, mungkin kayaknya kita bisa pilih dari situ dulu. Terus mungkin apa lagi ya? Mungkin dari Anan bisa nambahin sedikit. Nah, mungkin dari saya menambahkan tipsnya aja tentang stres ini yang saking banyaknya pekerjaan numpuk. Tipsnya paling itu juga sih, tentang kita harus ngerjain dulu apa yang paling mudah, atau juga kita harus kerjain yang memang benar-benar itu waktunya mepet. Dan juga banyak-banyakin tidur. Bukan banyak tidur juga sih, jadi waktu tidur juga harus teratur, jangan sampai si waktu tidur itu keganggu karena pekerjaan kayak gitu. Itu nggak baik. Kalau kita sakit, pekerjaan juga bakal terhambat kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Oh, jadi harus banyak istirahat gitu ya? Iya, tipsnya mah harus banyak istirahat juga. Jadi emang kita harus kerjain tugas sesuai deadline, tapi kita juga harus dalam keadaan sehat gitu aja. Mungkin segitu tips dari saya. Oke. Jadi sebenarnya stres itu emang kita harus punya stres dengan kadar yang sedikit, tidak melebihi, dan banyak cukup istirahat agar badan kita juga fit mungkin ya. Iya, Nah, seperti itu. Stres, jadi intinya tuh kesimpulannya stresnya itu harus dihadapi, bukan untuk kita hindari. Iya, jadi stres itu emang harus dihadapi. Saking kita menjauh dari stres itu nggak akan ada baiknya sih di dunia ini. Kalau hidup ya pasti ada di phase, ada stres juga kayak gitu. Lalu aku mau nanya nih, tips buat mengelola pikiran itu sendiri agar kita terhindar dari stres tersebut. Selain itu ada tipsnya lagi nggak agar pikiran kita tuh bisa terhindar dari misalnya overthinking atau mikirkan hal-hal yang belum pasti gitu, sehingga membuat kita tuh udah stres duluan sebelum dikerjakan? Mungkin ada sedikit tips ya, maksudnya jadi dengan adanya stres itu jangan kita ada mindset kita harus berubah nih biar nggak stres langsung langsung seketika harus ngilangin stres. Nggak mungkin dong. Jadi kita harus perlahan terus jangan fokus ke kita harus ngubah si stres, karena kita tuh nggak bisa ngubah stres, pasti kan tiap waktu kita stres. Jadi pokoknya kita harus fokusnya tuh tenang buat ngerjain sesuatu pelan-pelan. Terus
Tadi sama yang sebelumnya sama kayak yang Anan bilang harus banyak istirahat juga sih sebetulnya. Iya. Itu sih jawaban yang ya tips sederhana lah dari bukan menghilangkan stres, jadi meredakan stres dengan seperti itu, dengan perlahan, dengan mengerjakan sesuatu yang mudah dulu, jangan terlalu dipikirkan, dan banyak-banyak istirahat. Itu yang paling utamanya masih segitu. Nah, untuk selanjutnya aku mau nanya, ada nggak contoh dampak buruknya kalau kita stres, dampaknya tuh bisa ke fisik kita? Contohnya apa gitu kalau kita stres? Ada sih, misalnya kita sibuk banget atau banyak kerjaan, sampai-sampai kita kepikiran. Apalagi kalau misalnya gini, di depan komputer nih, atau kita dadanya kayak kerja depan komputer, dikejar deadline kan, pasti kalau kita terus-terusan bakal ada rasa pusing. Apalagi depan komputer sinar itu. Eh, yang paling buruknya juga bisa sampai mata kita sampai perih atau merah-merah kayak gitu. Dampak buruknya dari kerjaan yang bikin ngerusak fisik seperti itu. Terus mungkin buat tambahan lagi, kalau misalkan stres kan kita moodnya tuh jadi hilang ya, misalnya jadi karena banyak pikiran jadi malas makan, malas minum, pengennya tuh cuman diem. Jadi gara-gara stres nggak makan, ujung-ujungnya nyambung ke asam lambungnya naik, apa terus misalkan dehidrasi karena dia Kurang stres minum. lupa minum segala, mungkin kayak gitu juga dampak buruknya stres. Iya. Nah, jadi itu garis besar, kita tidak boleh menghindari stres, tapi harus kita hadapi. Dan kita harus fokus ke tadi apa yang kata Tainer bilang, kita nggak bisa mengubah si stres itu, tapi kita bisa benar-benar menemukan solusinya Iya. yang tepat. Seperti istirahat yang cukup, terus perlahan tugas-tugas yang mudah dulu, baru yang susah, agar Iya, tugas itu betul. selesai. Apalagi Mungkin ada kesimpulan lain seperti perbanyaklah kita dalam berelasi. Jadi ibaratnya kita harus banyak-banyak juga kenalan nih, banyak juga teman, supaya si tugas kita tuh nggak sendiri dikerjain gitu, jadi bisa dibantu sama teman atau kerabat-kerabat yang lain. Jadi kalau kita punya stres itu nggak usah sendirian dipendam, jadi mungkin kita bisa cerita nih, saya ada punya masalah tentang ini, siapa tahu mereka juga bisa ngebantu kayak gitu. Sama paling yang perlu kita garis bawahi itu kita tuh jangan menghindari stres pokoknya, tapi kita harus bisa nge-manage stres jadi dengan kadar yang pas gitu. Ya mungkin segitu. Karena kalau kita menghindari malah bisa buruk juga ke diri sendiri gitu. Jadi itu tips dari kelompok kita, kelompok 9, agar bisa menghindari bukan menghindari ya, tapi menangani si stres. Iya. Oke, itu adalah tips dari kelompok kita, kelompok 9, bagaimana caranya menangani stres. Nah, mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.